adik-adik, selamat datang di channel Ayah Sekolah Simak, Ayah Sekolah Fisika, Matematika, dan Kimia bersama saya Mr. YV. Pada video kali ini kita akan membahas materi fisika tentang hukum kedua termodinamika dan mesin kalor. Seperti yang kita sudah ketahui dan kita membahas sebelumnya bahwa hukum pertama termodinamika adalah hukum kekekalan energi, yaitu hukum yang menyatakan bahwa energi kekal. Pertanyaannya, apakah semua proses atau kejadian yang sesuai dengan hukum kekekalan energi dapat terjadi? Jawabannya tidak. Jadi tidak semua proses yang memenuhi hukum kekekalan energi dapat terjadi. Sebagai contoh, jika dua benda yang berbeda suhunya dikontakkan, maka panas akan mengalir secara spontan dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah atau lebih dingin. Tidak pernah terjadi kebalikannya. Andaikan sejumlah panas diperbolehkan lepas dari benda yang bersuhu dingin lalu pindah ke suhu yang lebih tinggi, secara kekekalan energi ini boleh saja terjadi, tetapi secara kenyataan ini tidak akan pernah diamati atau tidak akan pernah terjadi. Sebagai contoh kedua, perhatikan benda yang bermassa M atau misalnya sebuah batu yang dijatuhkan dari suatu ketinggian. Pada waktu benda jatuh, energi potensial benda akan diubah menjadi energi kinetik. Pada waktu benda menumbuk tanah, sebagian besar energi kinetiknya diubah menjadi energi panas. Panas yang muncul ini akibat dari adanya gaya gesek dengan tanah, dan sebagian kecil lagi diubah menjadi energi bunyi, karena ketika batu menumbuk tanah ada suara yang muncul. Mungkinkah terjadi proses kebalikannya? Mungkinkah energi panas dan energi bunyi tadi berubah menjadi energi kinetik lagi, yang kemudian berubah kembali menjadi energi potensial sehingga batu dapat naik? Peristiwa ini tidak akan terjadi walaupun energi dalam proses ini kekal. Sebagai contoh lainnya adalah sebuah cangkir atau sebuah gelas kopi seperti yang ditunjukkan pada gambar yang dijatuhkan lalu pecah berkeping-keping. Dapatkah proses kebalikannya terjadi di mana pecahan gelas ini bersatu kembali menjadi gelas yang utuh? Peristiwa-peristiwa ini tidak mungkin terjadi walaupun kekekalan energinya berlaku. Sebagai kesimpulan, yang kita dapat dari peristiwa-peristiwa tadi adalah bahwa tidak semua peristiwa yang memenuhi hukum kekekalan energi dapat terjadi. Jadi untuk memilih peristiwa mana yang dapat terjadi dan mana yang tidak, maka para fisikawan sekitar abad ke-19 menetapkan hukum kedua termodinamika. Hukum ini dapat diucapkan dengan berbagai versi, namun pada pokoknya hukum ini mengatur mana peristiwa yang dapat terjadi, mana yang tidak, walaupun secara kekekalan energi mungkin saja terjadi. Dalam salah satu versi dari hukum kedua termodinamika adalah pernyataan yang diucapkan Clausius, yaitu kalor mengalir secara alami dari benda yang panas ke benda yang dingin. Kalor tidak akan mengalir secara spontan dari benda yang dingin ke benda yang panas. Versi Clausius ini membatasi bahwa suatu peristiwa hanya dapat terjadi jika diikuti dengan perpindahan panas dari benda bersuhu panas ke benda yang bersuhu lebih dingin, bukan sebaliknya. Versi lain dari hukum kedua termodinamika ini adalah pernyataan Kelvin Planck. Pernyataannya adalah tidak mungkin membuat mesin yang menyerap kalor dari reservoir panas dan mengubah seluruhnya menjadi kerja atau usaha. Perkembangan pernyataan umum hukum kedua termodinamika ini sebagian didasarkan pada studi tentang mesin kalor, yaitu mesin atau alat yang mengubah energi termal atau energi panas menjadi kerja mekanik atau energi mekanik. Contoh mesin kalor adalah mesin uap, mesin kendaraan bermotor, yaitu mesin diesel, turbin, mesin jet, dan lain-lain. Ini menunjukkan konstruksi mesin uap, mesin diesel, dan juga mesin jet.
Secara umum, pada mesin panas atau mesin kalor terdapat 3 proses penting. Gambar menunjukkan diagram skematis untuk transfer energi pada mesin kalor. Proses yang pertama adalah proses penyerapan panas Q1 dari sumber panas T1 yang sering disebut dengan tandon panas atau reservoir panas. Kemudian, kerja atau usaha yang dilakukan oleh mesin. Berikutnya adalah proses pembuangan panas pada tempat yang bersuhu rendah Q2 yang disebut dengan tandon dingin T2 atau reservoir dingin. Artinya bahwa masukan kalor Q1 pada temperatur tinggi T1 sebagian diubah menjadi kerja W dan sebagian lagi dibuang sebagai kalor Q2 pada temperatur yang lebih rendah atau T2. Karena hukum kekekalan energi berlaku, maka kita bisa tuliskan Q1 sama dengan W plus Q2. Dengan temperatur tinggi dan temperatur rendah, T1 dan T2-nya ini disebut sebagai temperatur operasi mesin. Maka dari hubungan ini kita bisa tuliskan kerja yang dilakukan mesin itu sama dengan Q1 kurang Q2. Pada mesin kalor harus ada reservoir suhu tinggi T1 dan reservoir suhu rendah T2 sehingga menghasilkan perbedaan suhu di dalam mesin. Pertanyaannya, mengapa diperlukan perubahan suhu delta T untuk menjalankan mesin kalor ini? Jadi pada mesin kalor yang sebenarnya gas yang terbuang didinginkan sampai temperatur yang lebih rendah seperti yang ditunjukkan pada gambar menunjukkan mesin bolak-balik. Gas yang terbuang tadi didinginkan sampai temperatur yang lebih rendah dan dikondensasikan sehingga tekanan pembuangan lebih kecil dari tekanan masukan. Dengan demikian, walaupun piston harus melakukan kerja pada gas untuk membuangnya, pada saat pembuangan, kerja ini lebih kecil dari kerja yang dilakukan oleh gas pada piston selama masukannya. Berarti kerja total bisa kita peroleh, tetapi hanya jika ada perbedaan temperatur ya. Dengan cara yang sama pada turbin gas, jika gas tidak didinginkan, tekanan pada kedua sisi bilah akan sama. Dengan mendinginkan gas di sisi pembuangan ini, tekanan pada sisi depan bilah lebih besar dan mengakibatkan turbin berputar. Jadi mengapa diperlukan perubahan suhu atau delta T untuk menjalankan mesin? Atau di dalam mesin itu ada reservoir suhu tinggi dan reservoir suhu rendah, yaitu untuk mendapatkan usaha total atau usaha neto untuk menjalankan mesin dan menghasilkan perbedaan tekanan sehingga turbin dapat berputar. Selanjutnya, untuk mengukur kemampuan suatu mesin mengubah kalor yang diserap dari reservoir panas menjadi kerja yang disebut dengan efisiensi mesin, dalam hal ini mesin kalor, atau kita bisa tuliskan sebagai perbandingan kerja yang dilakukan mesin W terhadap kalor masukan Q1 pada temperatur tinggi, atau efisiensi kita simbolkan dengan eta sama dengan W per Q1. Karena W ini sama dengan Q1 minus Q2, maka efisiensi atau eta sama dengan 1 minus Q2 per Q1. Jika dinyatakan dalam persen, kita bisa mengalihkannya dengan 100. Sebagai contoh, sebuah mesin kalor mengeluarkan kalor sebanyak 8.200 Joule ketika melakukan usaha berguna sebesar 2.600 Joule. Tentukan efisiensi mesin kalor tersebut. Pada soal ini diketahui kalor yang dikeluarkan berarti Q2 sebesar 8.200 Joule. Kemudian usaha yang dilakukan mesin W sebesar 2.600 Joule. Sedangkan efisiensi mesin itu sama dengan usaha dibagi dengan kalor yang masuk atau Q1. Maka kita bisa tuliskan karena Q1 sama dengan W plus Q2, berarti etanya atau efisiensi mesin W per W plus Q2 atau sama dengan 2.600 Joule per 2.600
Joule per 8200 Joule. Ini kita coret, maka kita dapatkan eta sama dengan 26 bagi 26 tambah 82 itu sama dengan 108, atau sama dengan sekitar 0,24. Jika kita nyatakan dalam persen, berarti kita kalikan dengan 100 atau sekitar 24%. Jadi efisiensi mesin kalor tersebut sekitar 24%. Kemudian untuk contoh yang kedua, mesin sebuah mobil mempunyai efisiensi 20% dan menghasilkan rata-rata 23.000 Joule kerja mekanik per detik selama operasinya. Berapa besar kalori yang dibuang dari mesin ini per detik? Pada soal ini diketahui efisiensi mesinnya 20% atau sebesar 0,2. Kemudian kerja yang dihasilkan sebesar 23.000 Joule per second. Ditanyakan kalori yang dibuang per detik atau Q2. Kita ketahui bahwa efisiensi mesin kalor itu dinyatakan sebagai eta sama dengan 1 minus Q2 per Q1. Maka kita tuliskan 0,2 sama dengan 1 minus Q2 per Q1, atau Q2 per Q1 nya sama dengan 1 minus 0,2 atau sama dengan 0,8. Maka Q2 nya sama dengan 0,8 dikali Q1. Sedangkan efisiensi mesin kalor juga dapat kita nyatakan sebagai W per Q1, atau Q1 nya sama dengan W per eta atau sama dengan 23.000 Joule per second dibagi dengan 0,2 sama dengan 1,15 kali 10 pangkat 5 Joule per second. Maka besar Q2 nya sama dengan 0,8 dikali dengan 1,15 kali 10 pangkat 5 Joule per second, atau sama dengan 9,2 kali 10 pangkat 4 Joule per second, atau Q2 nya atau kalori yang dibuang per second sekitar 92 kilojoule per second.